Ternyata ada indikasi karena pada waktu awal Oktober ada pemotongan 2 kali ternyata. Di tap in-nya dipotong, di tap out-nya dipotong. Nah itu yang kita pertanyakan, sudah kita buatkan laporannya. Karena ternyata juga payment gateway yang seharusnya kan uang itu masuknya kan langsung ke Transjakarta. Ternyata ada pihak ketiga nih yang mengelola payment gateway. Jadi uangnya masuk ke dia dulu. Kami menemukan ada sekitar 3,8 miliar penyelewengannya, ya, markup-nya begitu. Tapi nanti bisa berkembang juga. Seperti apa nanti tergantung KPK. Modusnya adalah indikasinya memenangkan sebuah perusahaan tertentu dalam tender pengadaan bus Transjakarta tersebut, gitu ya. Dan pengarahannya juga itu diarahkan nanti pembeliannya ke bus Cina. Padahal sebelumnya sudah ada beberapa pabrikan yang punya pengalaman untuk mengadakan bus-bus bagus, begitu ya. Kasus sudah sedikit terungkap, ya. Kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan gitu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi. KPK berterima kasih pada atas dukungan masyarakat ya dalam penyelesaian setiap kasus dugaan korupsi, dan sejauh ini terkait dengan kasus dimaksud masih dalam proses penyelidikan. Ya. Jadi penyelidikan masih berjalan, tidak berhenti karena memang proses penanganan perkara ya, itu kan butuh waktu. Gitu ya. Artinya kami sekali lagi tidak bisa mempercepat maupun memperlambat proses yang sedang berjalan. Tetapi kami harus pastikan bahwa seluruhnya sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Itu yang kami patuhi. Gitu ya. Nasdem dinilai kini lebih butuh Jokowi. Tap in, tap out, Transjakarta dilaporkan ke KPK. Keberadaan partai Nasdem dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai semakin sulit, yang diduga akibat manuver politik mereka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Selain itu, langkah Nasdem yang mencoba menjalin koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan oposisi turut menyulitkan posisi mereka dalam koalisi. Sementara itu, kebijakan tap in tap out Transjakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena ditengarai terindikasi korupsi. Kebijakan itu diduga merugikan masyarakat pengguna Transjakarta hingga mencapai 1,6 miliar rupiah per hari. 1. Kini Nasdem lebih butuh Jokowi daripada Presiden butuh Nasdem. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani, Rai Rangkuti menduga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersikukuh tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tak rela jika menterinya didepak dari Kabinet Indonesia Maju. Padahal peluang pencopotan menteri-menteri Nasdem terbuka lebar pasca deklarasi pencalonan Presiden Anies Baswedan. Menurut Ray, Surya Paloh tidak ingin partainya terlihat jelas sebagai oposisi pemerintahan kini, sebab hal itu bakal menyulitkan posisi elektoral Nasdem. Dengan mengusut Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem mungkin akan menerima limpahan elektabilitas, namun angkanya diprediksi tidak benar. Diperkirakan, kotail efek atau efek ekor jas lebih banyak didulang Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ketimbang Nasdem. Padahal dengan mengusung Anies, pemilih moderat Nasdem akan beralih lantaran partai yang semula mereka dukung terlihat sebagai oposisi Jokowi. Ray mengatakan, Surya Paloh tetap membutuhkan kadernya berkiprah di pemerintahan. Apalagi, Nasdem punya 3 kursi menteri di kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Menteri Pertanian. Kendati demikian, menurutnya, posisi Nasdem di kabinet tidak aman. Dia menduga selambat-lambatnya Jokowi akan mencopot Menteri Nasdem pada Februari 2023. Dari 3 kursi, sosok Menkominfo Johnny G. Plate akan Menteri dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memungkinkan diganti. Sementara Menteri LHK Siti Nurbaya mungkin dipertahankan karena kinerjanya baik. Ray menilai, Jokowi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara, keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Transjakarta dilaporkan ke KPK diduga ada kerugian 1,6 miliar rupiah per hari. Pemotongan saldo penumpang bus Transjakarta lewat tap in dan tap out ditengarai ada indikasi korupsi. Hal ini kemudian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Musa Emius, anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, memperkirakan kerugian yang harus ditanggung masyarakat
mencapai 1,6 miliar rupiah per hari. Pasalnya, ada pemotongan ganda yang dilakukan Transjakarta terhadap saldo penumpang saat masuk dan keluar. Tak diketahui pasti pula kemana dana tersebut mengalir. Sebagai informasi, Musa didampingi Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia melaporkan PT Transjakarta ke KPK. Badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu diduga melakukan korupsi pada pemotongan saldo penumpang. Musa juga menyoroti sistem pembayaran atau payment gateway yang dilakukan PT Transjakarta dan dengan pihak ketiga namun bukan Bank DKI. Menurut dia, semestinya pembayaran itu dikelola PT Transjakarta dengan pihak Bank DKI yang memiliki izin payment gateway. Meski demikian, Musa enggan membeberkan perkiraan jumlah kerugian yang ditanggung penumpang Transjakarta hingga hari ini. Ia meminta perhitungan tersebut dilakukan oleh KPK. Ia juga enggan membeberkan apakah pejabat PT Transjakarta yang dilaporkan sedang menjabat saat ini atau sudah purna tugas. Sementara itu, Kepala Divisi Hukum Fakta Indonesia, Yosua Manalu, menyatakan pihaknya akan menjalani komunikasi secara intens dengan KPK terkait dugaan korupsi tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah mengenai sejumlah bukti yang kurang dan dinilai dapat membantu KPK melakukan penyelidikan. Yosua berharap laporannya di KPK bisa diproses dengan cepat dan tidak terdapat pihak yang dirugikan. Sebelumnya, penumpang Transjakarta harus menempelkan kartu uang elektronik ketika naik dan turun bus atau tap in dan tap out. Aturan ini dimulai diterapkan pada 4 Oktober lalu. Penumpang yang tidak menempelkan KUE, mereka pada saat naik dan turun akan terblokir. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mengundang banyak protes karena menimbulkan antrian berjam-jam di halte. Selain itu, penumpang juga mengeluhkan pemotongan saldo KUE yang dilakukan 2 kali, yakni saat naik dan turun. Setelah diprotes banyak penumpang pada 16 Oktober, Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia Muhammad Kamaludin menyatakan pihaknya telah memperbaiki kebijakan tersebut. Pertama, adalah proses pemeriksaan kartu yang dipercepat. Kemudian, pihaknya juga memperbaiki pemotongan saldo yang sebelumnya 2 kali menjadi hanya 1 kali. Surya Darmadi buron korupsi 78 triliun rupiah akan pulang ke RI. Kejagung silahkan kalau mau datang. Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya belum menerima surat dari tersangka kasus dugaan korupsi 78 triliun rupiah. Surya Darmadi yang mengklaim akan pulang ke Indonesia dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mempersilahkan Surya Darmadi jika ingin datang langsung ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Ketut menekankan pihaknya tak hanya menunggu kedatangan Surya Darmadi selama ini. Menurutnya, Kejagung terus berupaya mencari Surya Darmadi. Sementara itu, Ketut enggan berandai perihal penangkapan yang dilakukan Kejagung kepada Surya Darmadi jika benar akan pulang pada Senin 15. Sementara itu, Ketut enggan berandai perihal penangkapan yang dilakukan Kejagung kepada Surya Darmadi jika benar akan pulang pada Senin besok. Sebelumnya, tersangka sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, disebut akan memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejagung. Pengacara Surya Darmadi, Junifer Girsang, mengatakan Surya Darmadi akan tiba di Indonesia pada 15 Agustus guna menjalani pemeriksaan. Junifer menjelaskan datangnya Surya ke Indonesia juga membuktikan bahwa kliennya tidak kabur atau melarikan diri. Junifer menjelaskan datangnya sang klien secara fisik untuk menghadapi permasalahan hukum adalah advis atau nasihat dan pendapat hukum dari dia dan rekan-rekannya. Menurut Junifer, pihaknya menekankan bahwa kehadiran Surya Darmadi secara fisik adalah hal yang sangat penting dan utama dari klarifikasi dan perkara ini. Dia pun meminta Surya Darmadi mempersiapkan data-data atau dokumen yang berisikan fakta hukum agar bisa membela diri. Junifer menuturkan kliennya yang siap mengikuti semua prosedur atau proses hukum yang ada walaupun saat ini sedang dalam perawatan dokter. Untuk menegaskan kesediaan itu, Surya Darmadi telah mengirimkan surat pada Jaksa Agung RI, Jamtipitsus, dan Direktur Penyidikan pada Jamtipitsus pada tanggal 9 Agustus.